Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-rahmat-Nya, nikmat-nikmat-Nya, utamanya nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat kita beragama di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat kita diberi kesehatan oleh Allah, nikmat kita diberi waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan dua nikmat tersebut maka akan banyak kita peroleh kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat ini terus berlangsung pada diri kita. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti jejak Nabi kita dengan baik dan benar hingga yaumul qiyamah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis dalam Kitabul Jami', masih di bab yang pertama tentang adab, dan sekarang kita masuk di hadis yang ke-9. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis nomor 2167. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam wa idza lakaitumuhum fi tariq fattaruhum ila adyaqi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memulai memberi salam kepada orang-orang Yahud dan orang-orang Nasrani, dan jika kalian bertemu dengan mereka di sebuah jalan, maka desaklah mereka, buat mereka tergeser hingga ke jalan yang sempit. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada banyak kandungan hadis yang bisa kita ambil faedah berdasarkan apa yang disampaikan oleh para ulama ketika mensyarah hadis tersebut. Maksud dari jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempit jalan mereka, desak mereka hingga mereka di tepi jalan. Maksudnya, sebagian ulama menyebutkan secara harfiah bahwasanya mereka didesak dengan tubuh kita, sementara yang lain secara maknawi yaitu janganlah membuka jalan bagi orang-orang kafir dalam rangka untuk memuliakan atau menghormati mereka. Ya. Ini disebutkan oleh Al-Munawi ketika beliau memberi sanggahan atas sebagian ulama yang menyebutkan bahwasanya maknanya adalah secara harfiah, yaitu secara badan kita desak mereka hingga kemudian mereka sampai di jalan yang sempit. Ada beberapa kandungan faedah dari hadis ini yang insya Allah akan bisa kita ambil banyak manfaatnya. Yang pertama, hadis ini mengandung faedah
yaitu menunjukkan tentang tingginya agama kita, keluhuran agama Islam. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran di ayat yang ke-85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala telah mengunggulkan agama ini atas agama-agama yang lain, dan barang siapa yang mengambil agama, mencari jalan hidup selain agama Islam, maka dia akan merugi di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih." Islam itu luhur, Islam itu tinggi, dan tidak ada yang mengalahkan ketinggian Islam. Nah, maka di sini bisa kita fahami bahwasanya dengan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk tidak memberi salam terlebih dahulu kepada orang Nasara dan orang Yahud adalah dalam rangka untuk menjunjung tinggi keluhuran agama kita, agar tidak merendahkan agama kita di hadapan agama orang-orang kafir. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sama sekali tidak menjadikan sebab bahwasanya Islam itu terlihat keras. Islam terlihat sebagai agama yang sangat tidak toleran. Maka ini adalah salah. Hadis-hadis yang semakna dengan yang kita bawakan pada hadis yang ke-9 ini, maka kita bawakan pada keadaan tertentu. Tetapi secara umum Islam dengan berbagai macam dalil dan berbagai macam perilaku Nabi kita SAW telah menunjukkan bagaimana budi pekerti beliau yang sangat luhur, bagaimana beliau bermuamalah dengan orang-orang yang selain Islam, dengan orang-orang kafir dengan muamalah yang sangat baik. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW ketika meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh provokator munafik di kota Madinah. Ketika meninggalnya beliau SAW memberikan baju beliau untuk dijadikan kain kafan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita SAW untuk urusan muamalah, maka beliau adalah orang yang paling santun, beliau adalah orang yang paling lembut hatinya. Tetapi di saat-saat yang lain, maka kita harus menunjukkan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang luhur, agama yang tinggi kedudukannya. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang lemah di hadapan orang-orang kafir. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, agar nampak bagi kita bahwasanya Islam ini memiliki izzah, Islam ini memiliki kemuliaan. Terkadang kita lihat sebagian orang karena kedudukannya, karena posisinya, karena kebutuhannya, kemudian menunjukkan sikap rendahnya di hadapan orang-orang kafir. Ini tentu bukanlah hal yang sangat baik, justru akan merendahkan keluhuran Islam itu sendiri. Islam ini sudah luhur, Islam ini sudah tinggi kedudukannya. Maka jangan kita merendahkan diri kita di hadapan orang-orang kafir. Kandungan hadis yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tersebut adalah terkandung dalil bahwasanya orang-orang Yahud dan orang-orang Nasrani yang berstatus zimmi, yang mendapatkan jaminan keamanan dari negara Islam, maka dia harus membayar upeti atau jizyah. Mereka diizinkan tinggal di kawasan Islam dan mereka harus mentaati hukum-hukum khusus yang disebutkan oleh para ulama dalam bab-bab tentang ahkam al-azimah, yaitu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kafir, hak-hak orang kafir yang ahlu zimmah. Secara umum disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, setelah turunnya surat Al-Bara'ah, yaitu surat At-Taubah, surah ke-9 dalam Al-Quran, maka masalah orang kafir terbagi menjadi 3 golongan. Beliau sebutkan yang pertama adalah kafir harbi, kafir yang secara aktif memerangi kaum muslimin, orang-orang kafir yang secara aktif yang memprovokasi,
menyerang kaum muslimin, menumpahkan darahnya kaum muslimin, maka ini dihukumi dengan kafir harbi. Kemudian ada yang namanya ahlul ahad, yaitu mereka yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Mereka mendapatkan suaka politik, mereka antar negara mendapatkan keamanan, maka ini termasuk di dalamnya yaitu ahlul ahad, yang mereka juga tidak boleh ditumpahkan darahnya. Sementara berbeda dengan orang kafir harbi. Kemudian yang ketiga adalah ahlu zimmah, kafir zimmi. Maka yang seperti ini adalah orang-orang yang dikenai dengan hukum yaitu berupa upeti, jizyah, kalau mereka ingin tinggal di negeri Islam, tinggal di negeri kaum muslimin, di mana ditegakkannya hukum-hukum Islam. Ini berkaitan dengan hukum orang-orang kafir dan hak-hak mereka ketika mereka tinggal di negeri kaum muslimin. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, faedah yang ketiga dari hadis ini adalah seorang muslim tidak diperbolehkan mendahului mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Memulai salam kepada mereka orang Yahudi dan Nasrani, maka ini terlarang. Mengapa demikian? Karena salam yang kita ucapkan adalah bentuk pemuliaan. Salam yang kita ucapkan kepada mereka bentuk dari doa. Sementara mereka tidak layak untuk dimuliakan dan mereka tidak layak pula untuk dimintai doa keselamatan, keberkahan dan seterusnya. Jadi kalau kita mengucapkan assalamualaikum kepada mereka, maka berarti kita sedang mendoakan keselamatan kepada mereka. Nah, ini jelas bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Karena orang-orang Yahud dan orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang kufur, mengkufuri Allah, mengkufuri Rasulnya. Maka ini tidak layak untuk kemudian memulai seorang muslim mengucapkan salam assalamualaikum kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Dengan keadaan mereka, yaitu mereka senantiasa dalam kekufuran, mereka senantiasa menentang Allah dan Rasulnya. Terus ada orang yang kemudian memulai salam kepada mereka, maka ini tentu bertolak belakang dengan kandungan dari salam tersebut. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, sebagian dari ulama mazhab menyatakan bahwasanya memulai salam kepada orang kafir, orang Yahudi dan orang Nasrani itu hukumnya makruh, jadi benci, tidaklah haram. Nah, sebagian dari ulama-ulama mazhab. Tetapi dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya pendapat ini lemah. Karena konteks hadis larangan itu hukum asalnya menunjukkan tentang keharaman. Hukum asal dari larangan itu adalah haram. Sampai kemudian datang nas, dalil-dalil yang memalingkan dari bentuk keharamannya menjadi makruh. Sementara sampai dengan saat ini ya tidak ada dalil yang menyebutkan tentang pemalingan dari dilarangnya seorang muslim mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani memulainya. Maka kembali kepada hukum asalnya bahwasanya yang benar memulai salam kepada orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dengan ucapan assalamualaikum, maka termasuk dari bentuk keharaman. Nah, ini harus kita perhatikan sekalian pertimbangan Allah. Jangan sampai kemudian karena alasan toleransi ya, dengan alasan kita saling menghormati kemudian kita kebablasan dalam mengucapkan salam ini. Mengapa kita tidak diperkenankan dalam mengucapkan salam? Ada beberapa alasan diantaranya, yaitu seorang muslim mencukupi dirinya dengan salam di antara mereka saja. Karena yang Nabi SAW perintahkan adalah untuk memulai salam kepada kaum muslimin. Dan di antara hak orang muslim dengan muslim yang lain adalah dengan mengucapkan salam jika dia bertemu. Artinya jika dia bukan muslim, maka tidak dia memiliki hak untuk diucapkan salam terlebih dahulu. Apalagi salam kepada orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengandung sifat pemuliaan, mengandung sifat pengagungan kepada mereka. Nah, tentu ini melanggar dasar dari akidah kita, dasar dari tauhid kita. Ya, tidak ada pemuliaan kepada orang-orang kafir. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bagaimana kalau kemudian mereka terlebih dahulu mengucapkan salam pada kita.
Kita dilarang untuk mengucapkan salam, memulai mengucapkan salam. Tetapi mereka ternyata mendahului kita mengucapkan salam dengan ucapan Assalamualaikum. Maka jawabannya adalah sebagaimana datang sebuah hadis dari Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Apabila ahli kitab Yahud dan Nasrani menyampaikan salam kepada kalian, maka jawablah ucapan salam itu dengan wa alaikum, dan untukmu dan atasmu. Itu cukup. Jadi jangan kemudian ketika ada orang Yahudi atau orang Nasrani mengucapkan salam pada kita, Assalamualaikum, kemudian kita balas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sebagaimana kita menjawab salam pada saudara kita sama kaum muslimin, maka ini keliru. Maka jawabnya adalah waalaikum. Cukup itu saja. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an tersebut. Ya. Kemudian faedah yang kelima, bagaimana jika kondisinya itu sulit untuk kita tidak mengucap salam, tidak sulit untuk tidak memulai mengucapkan salam. Mungkin karena dia atasan kita, mungkin dia orang yang terpandang, mungkin dia orang yang kita segani, dia bos kita, tapi orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani. Kalau kita nggak mengucapkan salam, kok sawangannya nggak enak. Nah, bagaimana kondisi seperti ini? Maka dijelaskan oleh para ulama, ya, jika kondisinya itu sulit untuk mengucapkan seperti itu, maka di sana ada kelusan, di sana ada sifat kelembutan dari agama kita, yaitu dengan tidak mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum, tapi kita bisa mengucapkan ucapan-ucapan yang lain yang mengandung sifat secara umum. Dan ini disebutkan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekh Albani rahimahullah, beliau menyebutkan hal yang demikian. Demikian pula apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, sebagian ulama menjelaskan bolehnya mendahului salam karena ada maslahat yang lebih besar. Ya. Ada maslahat, kita memulai salam itu karena ada maslahat. Jangan kemudian kita bersikukuh, wah saya orang Islam, nggak mau saya mendahului salam, nunggu dia salam dulu. Tapi kita punya hajat sama dia. Ya. Kita punya ada maslahat. Misal karena kita butuh, ya mungkin karena takut, ya kalau kita nggak ngucap salam terlebih dahulu nanti dipecat sama bos kita misalnya, ya. Atau karena sebab yang lain, karena kekerabatan, ya boleh jadi karena mungkin kerabat kita itu bukan orang Muslim, ya, maka untuk ada maslahat kalau kita mengucapkan salam terlebih dahulu, maka ucapkan ucapan-ucapan yang umum. Demikian juga difatwakan dalam al-mawsu'ah al-fiqhiyah, bahwasanya jika ada hajat di sana maka boleh memulai salam. Apa ucapan salamnya? Misalnya bagaimana kabarnya? Ucapan salam misalnya selamat pagi. Jadi bukan ucapan assalamualaikum. Ya, jadi ucapannya adalah bagaimana kabarmu? Kita memulai dahulu. Ya. Atau selamat datang. Ya, kalau bahasa Arabnya ahlan wa sahlan misalnya, atau yang lain yang tidak mengandung ucapan doa assalamualaikum, ya mengucapkan bagaimana kabarnya Pak, selamat pagi, nah, itu bukan sebagai bentuk doa, ya, yang disyaratkan oleh agama kita. Maka hal yang seperti itu dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Syekh Albani rahimahullah, dan ulama yang lain, maka diperbolehkan, ya, diperbolehkan memulai salam dengan tidak mengucapkan assalamualaikum. Tapi cukup dengan mungkin selamat pagi, bagaimana kondisinya, bagaimana kabarnya. Kita yang memulai, karena ada maslahat di sana. Nah, dengan itu mungkin dia lebih terketuk hatinya, mungkin dia lebih lembut hatinya, mungkin dia kemudian bisa membuka pintu, ya, kebaikan-kebaikan yang akan kita sampaikan kepada mereka. Maka ini adalah satu maslahat. Nah, ini jamaah sekarang rahimahullah menunjukkan kepada kita Islam itu tidak kaku, ya, tidak saklek gitu. Ya, pada kondisi-kondisi tertentu ternyata di sana para ulama telah memberikan jalan keluar kepada kita, sehingga boleh jadi kita terjebak dalam situasi yang tidak mengenakan,
terjebak dalam situasi yang mungkin kita sulit untuk tidak mengucapkan memulai salam, maka di sana ada jalan keluar, yaitu jangan mengucapkan assalamualaikum, ya, tapi ucapkan adalah ucapan-ucapan yang lain yang sifatnya umum. Lalu bagaimana jika ada kumpulan orang yang banyak? Di sana terkumpul bercampur antara kaum muslimin, bercampur pula dengan orang-orang Yahud barangkali. Di sana ada pula orang Nasrani. Maka ketika kita memulai salam atau kita memulai berbicara, ketika kita diminta untuk berbicara, maka tetap mengucapkannya adalah assalamualaikum. Apakah tidak bertentangan ketika kita mengucapkan salam terlebih dahulu seperti itu? Maka jawabannya adalah tidak. Karena assalamualaikum yang kita ucapkan kepada khalayak ramai yang ada di hadapan kita, yang ada di pertemuan itu misalnya, maka salam itu untuk saudara-saudara kita muslim yang ada di sana, bukan kepada orang-orang yang hadir di sana yang beragama Yahudi atau orang Nasrani. Tapi kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudara kita muslim yang kita tahu ada di sana. Ya, 20 orang yang ada dalam pertemuan itu, mungkin 5, 15 atau sebagiannya itu adalah muslim, maka ucapan salam yang kita ucapkan memulai itu untuk saudara kita muslim, bukan untuk orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani yang mungkin ada di kumpulan tersebut. Ya, maka ini tidak bertentangan, tidak masalah. Ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang keenam adalah hukum yang semisal ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu untuk tidak memulai salam kepada mereka. Kemudian jika bertemu desak mereka hingga mereka ada di pinggir jalan, ya, desak mereka agar mereka tidak bisa berlapang-lapang di jalan. Maka ini disebutkan oleh para ulama, ini sudah mulai terlupakan pada diri kita kaum muslimin. Karena kenyataannya yang terjadi adalah kaum muslimin terlihat lemah di hadapan orang-orang kafir. Ya, terlihat mereka tidak memiliki wibawa. Terlihat mereka tidak memiliki izzah kemuliaan di hadapan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sehingga kemudian mereka seakan-akan memuliakan mereka, seakan-akan mereka memberi jalan bagi mereka. Nah, maka disinilah perlunya kita menggali lagi hadis-hadis Nabi SAW yang semisal dengan ini. Ya, kita terapkan pada kondisi-kondisinya, bukan secara umum kemudian kita pakai terus, tidak. Tapi di sana ada tempat-tempatnya. Dan jangan khawatir atau jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Islam ini akan kembali jaya. Islam ini akan kembali pada kebesarannya. Karena realita yang terjadi sekarang adalah kaum muslimin seolah-olah kalah dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Baik dari segi ekonomi, ya, dari segi kedudukan dunia dan seterusnya. Seolah-olah kita kalah dari mereka. Maka jangan merasa kemudian kecil hati, jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kejayaan Islam itu akan pasti kita raih kembali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-32 dan 33. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan lesan-lesan mereka, dengan ucapan-ucapan mereka. Ya, kita lihat bagaimana di media, ya, apalagi sekarang di musim wabah seperti ini, maka peran media sangat vital. Ya, banyak sekali kita jumpai tulisan-tulisan, banyak kita jumpai postingan-postingan yang ternyata memusuhi Islam, yang ternyata tidak memberi maslahat bagi kaum muslimin. Itu banyak sekali. Dan postingan seperti itu dihukumi sama dengan ucapan-ucapan secara langsung. Ya, kita lihat seperti itu. Ya, merendahkan kaum muslimin, seolah-olah Islam ini menjadi Islam agama yang sangat rendah, agama yang hina dan seterusnya. Tetapi ingat, Allah menolaknya. Malah Allah itu berkehendak menyempurnakan, ya, illa ayyutimma nurahu, menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya, ya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya, tapi pasti kejayaan agama Islam akan muncul,
kejayaan, kebesaran kaum muslimin akan kembali muncul di tengah masyarakat. Di ayat yang ke-33 Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah yang telah mengutus rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan petunjuk yaitu Al-Qur'an dan agama yang benar yaitu al-hadis, untuk diunggulkan atas segala agama-agama yang lain walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita kembali kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama yang benar ini yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka pasti kita akan mendapatkan kejayaan itu kembali. Pasti kita akan merasakan bagaimana Islam dimuliakan, ya, baik dimuliakan oleh pemeluknya maupun dimuliakan oleh orang-orang yang bukan pemeluk agama Islam. Tetapi ini butuh kerja keras, ini butuh kesadaran kita bersama, utamanya ketika kita menegakkan tauhid, utamanya ketika kita memurnikan tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita iringi dengan menuntut ilmu dan kita lengkapi dengan atau kita menghiasi diri kita, ya, muamalah kita dengan akhlakul karimah. Maka insya Allah Islam akan kembali jaya, Islam akan kita capai bersama kejayaannya sebagaimana di periode 3 abad pertama Islam, ya, khairun nasi qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum. Sebaik-baik korun, sebaik-baik masa adalah masa di masa Nabi SAW, yaitu para sahabat Nabi ridwanullah alaihi jami'an, semoga Allah meridhai mereka semua. Kemudian yang setelahnya yaitu para tabi'in, orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi SAW. Kemudian para tabi'in yaitu orang-orang yang mengikuti para tabi'in, yang mereka semua berada di jalan Allah Subhanahu wa taala di atas Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat ridwanullah alaihi jami'an. Semoga faedah dari hadis yang kita bawakan pada hadis yang ke-9 ini, yaitu tentang tidak bolehnya kita memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, menumbuhkan kembali semangat kita, giroh kita dalam beragama. Jangan menjadikan alasan di musim pandemi seperti ini, wabah seperti ini, kemudian menuntut ilmu kita berkurang. Tidak. Sesungguhnya kemajuan teknologi dengan jaringan yang ada, ya, dengan pertemuan secara virtual, ternyata juga ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik kesulitan di sana ada kemudahan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dengan melakukan kajian secara online, ya, walaupun tidak langsung bertatap muka. Semoga jika kita niati, ya, bertatap muka lewat virtual ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, untuk thalabul ilmi, mudah-mudahan ini adalah bagian dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak sekali tentang keutamaan menuntut ilmu. Ya, di sana ada hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, untuk menempuh jalan itu menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis yang lain, yaitu wa majtama'a qaumin fi baitillahi yatlunahu kitaballah, dan seterusnya. Itu semua adalah motivasi pada kita semua untuk kemudian tetap menuntut ilmu di masa-masa seperti ini. Yang mudah-mudahan dengan ilmu yang kita raih, yang kita ambil faedahnya, semakin menambah keimanan kita pada Allah dan bisa mengangkat kembali Islam menuju kejayaan. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang faedah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Untuk kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.